Salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dalam doa dan harapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap bersukacita dalam segala hal. Bersama-sama kita bersyukur dalam perjumpaan melalui renungan harian di hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih dan Penyayang, kami bersyukur kalau hari ini Engkau karuniakan lagi waktu bagi kami untuk terus menghayati kasih dan kemurahan-Mu. Pun kami bersyukur melalui renungan harian hari ini, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami akan memahami dengan benar, dan firman-Mu akan terus menjadi suluh bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 13. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca Engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Tema renungan kita ialah meneladani kasih Kristus. Umpak tuladani Pak Kaborona Kristus. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, gambaran keutuhan sebuah persekutuan sering diumpamakan seperti jari jemari pada tangan. Ukuran jari berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang besar, ada yang kecil,
ada yang panjang, dan ada yang pendek. Terdapat celah antara jari yang satu dengan yang lainnya. Untuk memaksimalkan kekuatan ketika mengangkat beban, jari itu kadang perlu rapat, kadang juga harus berjauhan. Dengan adanya celah itu pula, maka dimungkinkan antara tangan yang satu dengan tangan yang lain dapat direkatkan. Pesan firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain, bahwa yang kuat wajib menopang yang lemah. Seorang percaya harus menyenangkan sesamanya demi kebaikan dan demi pembangunan iman sesamanya tersebut. Panutan seorang percaya adalah Kristus, yang tidak mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Ia telah dicela, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu merupakan bukti ia mementingkan umatnya. Rasul Paulus mendambakan Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada jemaatnya, sehingga mereka dapat dengan satu hati dan satu suara memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengutamakan kepentingan bersama adalah ciri sebuah persekutuan yang kokoh. Setiap orang tentu memiliki perbedaan dan kekuatan serta kelemahan masing-masing. Jika keberagaman itu diramu dengan baik, maka kehidupan kita akan bertumbuh baik bersama orang lain. Karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita saling menopang satu dengan yang lain. Karena persekutuan haruslah berdiri kokoh di atas kasih Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan. Kiranya kami terus meneladani kasih Kristus, dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk senantiasa saling menopang satu dengan yang lain, dan kami terus berdiri kokoh di atas kasih Yesus Kristus. Kami berdoa, berkatilah segenap jemaat Tuhan. Mohon Tuhan senantiasa menjaga melindungi dalam berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Bahkan di dalam segala perjuangan, Tuhanlah sumber kasih dan berkat. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang berada dalam keadaan yang sakit, maupun saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar COVID-19, baik itu mereka yang sedang isolasi mandiri ataupun mereka yang dirawat di rumah sakit, bahkan dimanapun umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena terpapar virus corona. Kami mohon Tuhan tetap mengaruniakan kekuatan, karuniakan hikmat pengertian, agar mereka tetap sabar menjalani kehidupan ini. Mereka tetap tenang, mereka terus mengandalkan Tuhan. Tentu harapan dan doa kami, yang sakit Tuhan pulihkan. Oleh kuasa kasih-Mu, mereka akan sembuh dari apa yang sedang mereka alami. Yang berduka cita, oh Tuhan, kuatkanlah dan hiburkanlah. Jaga lindungilah mereka yang berduka, untuk terus mampu menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan, yang bergumul karena berbagai hal. Hanya kepadamu kami menaruh pengharapan, kasihanilah dan tolonglah kami semua. Berkatilah setiap keluarga-keluarga yang mendampingi saudara-saudara yang saat ini sedang sakit. Pulihkan kekuatan dan tenaga mereka. Berikan kesehatan yang prima dan sukacita dari Allah. Kami pun juga berdoa untuk orang tua kami
dalam menjalani masa tua. Kiranya senantiasa bahagia dan gembira. Anak-anak dan cucu diberkati oleh Tuhan. Demikian juga anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka yang harus belajar dari rumah. Tetaplah kuatkan mereka dan beri kesehatan yang baik, agar mereka tetap sabar belajar dari rumah. Orang tua ataupun saudara-saudara yang mendampingi mereka belajar dari rumah juga diberkati. Bahkan setiap para pendidik kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga bagi pelayanan gereja Tuhan. Dari tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Satria Kasih, Tuhan juga berkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang saat ini sungguh memprihatinkan. Pulihkan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Kiranya dengan semangat iman dan pengharapan, kami tetap teguh di tengah-tengah situasi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menopang dan memberkati para pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kiranya dengan hikmat Allah mereka akan terus menjadi alat Allah di tengah bangsa kami. Bagi tenaga kesehatan, TNI dan Polri tetap dikaruniakan sukacita, dijaga dilindungi oleh Allah. Dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, tugas tanggung jawab profesi kami masing-masing, oh Tuhan berkatilah. Kami pertaruhkan hidup kami hari ini dalam kuasa-Mu. Kami mohon sempurnakan sukacita bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, kesuksesan, keberhasilan yang boleh diraih. Nama Tuhanlah yang dimuliakan. Kami berdoa, mohon ampun di hadapan Tuhan, dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.